Seperti ada beberapa orang yang tengah asik mengobrol sambil tertawa terbahak-bahak. Riri langsung membuka pintu kontrakan kosong itu. Betapa kagetnya Riri, ternyata di dalam tidak ada siapapun. Assalamualaikum para wargi, berjumpa lagi dengan saya. Ini adalah part 3 dari kisah Riri Aulia Kanza. Ada yang nunggu gak nih? Langsung aja ya kita ke kisahnya. Bel rumah terus berbunyi. Saat itu waktu menunjukkan pukul 23:30. Riri keluar dari kamar. Kakak Riri yang saat itu lagi nginep juga ikut keluar dari kamarnya. Mereka berjalan menuju pintu di mana bel rumah itu terpasang. Pas Riri buka pintu, ternyata tidak ada orang. Akhirnya mereka berpikiran kalau mungkin si Andi sepupu Riri yang iseng tekan bel. "Siapa yang datang?" tanya suami Riri. "Gak ada, paling si Andi. Udah malam ganggu orang istirahat aja." Tetapi selang 5 menit bel itu kembali berbunyi. Tadinya Riri berusaha untuk tidak menghiraukannya, tapi suara bel itu tidak mau berhenti. Sambil merasa kesal, Riri keluar lagi dari kamar disusul kakaknya. Iseng banget nih si Andi, ketahuan udah malam. Orang-orang lagi pada istirahat lagi. Gerutu Riri sambil berjalan ke arah pintu. Pas dibuka, tidak ada orang lagi. Pikir Riri sama kakaknya si Andi ngumpet. Mungkin juga sambil tertawa-tertawa karena berhasil menjahili mereka. Karena merasa kesal dan marah, Riri lalu ambil gunting memotong kabel itu. Otomatis pikirnya tidak akan berbunyi lagi. Dan gak lama mereka pun kembali ke kamar. Tapi yang bikin Riri dan kakaknya kaget serta tidak percaya, belum juga mereka masuk ke kamar masing-masing, bel itu berbunyi lagi. Riri berdiam diri di depan pintu kamarnya. Begitu juga kakak Riri. Mereka saling bertatapan. Aneh sekaligus ngeri. "Teh, kok bunyi lagi? Kan udah dipotong kabelnya." "Gak tahu. Teteh juga bingung," jawab kakak Riri dengan pandangan yang menyiratkan sesuatu. Akhirnya suami Riri dan suami kakaknya keluar dari kamar. "Siapa sih dari tadi?" tanya suami Riri. "Gak tahu tuh. Padahal kabelnya udah dipotong tapi masih aja bunyi." Suami Riri yang bisa dibilang berani langsung jalan menuju ke arah suara bel itu. Dengan membawa kursi dan menaikinya untuk meraih kotak bel yang sedari tadi berbunyi. Dengan berpikir positif, suami Riri juga bilang, "Mungkin ada yang konslet kali." Sambil langsung dibuka penutup baterai dan mencabut baterai dari dalam kotak suara bel itu. Seketika bel itu langsung berhenti. Suami Riri mencoba untuk memperbaiki kotak bel itu. Kalau memang konslet, baterainya dipasang lagi pasti bunyi lagi. "Coba dipasang ya," suruh Riri. Ternyata setelah baterai dipasang ke kotak bel itu, tetap aja masih tidak berbunyi. "Kok gak bunyi ya?" "Gak tahu deh. Coba ayah buka, kali aja ada kabelnya yang putus." Akhirnya dibuka juga kotak itu. Tapi suami Riri tidak menemukan ada kabel yang putus ataupun rusak. Semua masih bagus.
Riri langsung merinding mengingat keanehan semalam dan memutuskan untuk tidak memakai bel itu lagi. Entah apa yang sudah mengganggu mereka semalam. Setelah banyak sekali keanehan yang dialami keluarga Riri dan kakaknya memutuskan untuk menjual tanah serta kontrakan itu. Keluarga Riri juga semua para pengontrak diberi waktu 1 bulan untuk mengosongkan rumah. Dan satu persatu tetangga Riri mulai pindah dari kontrakan. Sedangkan Riri masih mencari rumah di sekitaran Depok. 3 hari kemudian adik Riri mendapatkan rumah dan ia pun langsung pindah. Tersisa hanya keluarga Riri di rumah itu. Karena belum ada satupun rumah yang cocok, pengontrak pun hanya tinggal beberapa keluarga saja yang masih bertahan karena mereka belum dapat kontrakan baru. Gimana nih ya, kita sampai sekarang belum dapat rumah juga. Gimana kalau kita pindah ke kampung aja? Kan di sana ada tanah bagian ayah. Kita bangun rumah di sana. Biar anak-anak sekolah dan belajar agama di sana. Karena kalau membesarkan anak di kota, ya kamu tahu sendirilah. Akhirnya Riri meminta izin sama keluarganya dulu. Terutama dia minta izin sama adik mamanya. Karena beliau satu-satunya pengganti orang tua Riri. Lalu keluarga Riri mengizinkan. Karena walau bagaimanapun, Riri harus ikut kemana suaminya pergi. Hari ke-12 suami Riri berangkat ke kampung di Ciamis dengan membawa sejumlah uang untuk membangun fondasi rumah. Selama suami Riri pergi, sebenarnya banyak hal aneh yang dirasa. Karena hanya mereka berempat yang ada di dalam rumah, Riri dan ketiga anaknya. Tapi Riri berusaha untuk tenang dan tidak menghiraukan hal aneh itu. Karena kalau Riri takut, nanti yang jaga anak-anak siapa lagi? Dan puncak keanehan itu ketika sudah hampir semua pengontrak pindah dari sana. Hanya tinggal Riri dan 4 kontrakan lagi yang masih bertahan. Seperti suasana malam itu sepi sekali. Yang biasanya ramai dengan anak-anak yang masih bermain sampai jam 9, saat itu selesai Isya pun sudah sunyi senyap. Riri tidak ingat kalau masih ada pakaian yang ia jemur dan belum Riri angkat dari sejak sore. Ketika tengok jam sudah pukul 20:30. Riri pikir, belum terlalu malam. Riri bergegas ke belakang rumah untuk angkat jemuran karena saat itu mulai gerimis. Posisi tempat jemuran itu pas di samping sumur tua yang ada di kontrakan sebelah. Hanya saja terhalang dinding setinggi 2 meter. Riri beranikan diri jalan sendiri ke belakang rumah walaupun sebenarnya ada perasaan takut melewati lorong yang ada di dalam rumah. Ia melewati bekas kamar kakak dan adiknya yang sudah kosong. Jantung Riri mulai berdebar dan bulu kuduk mulai berdiri. Akhirnya Riri inisiatif sambil bersolawat. Riri angkat jemuran satu persatu. Samar-samar Riri dengar seperti ada yang menangis sampai menyayat hati. Sedih sekali. Ya benar. Ada suara perempuan sedang menangis dari arah sumur. Riri mempercepat tugasnya. Setelah selesai Riri setengah berlari masuk ke dalam rumah tanpa menutup pintu dulu. Napas Riri terengah-engah akibat panik mendengar tangis misterius itu. Sebentar atur napas, lalu ia kembali ke belakang untuk menutup pintu. Berusaha tenang walau jantung semakin berdegup kencang. Saat pintu akan Riri kunci, Riri dibuat kaget lagi oleh suara perempuan yang tertawa cekikikan.
Spontan Riri teriak, "Tolong, jangan ganggu aku, karena aku tidak pernah ganggu kalian." Setengah berlari, Riri kembali ke kamar dengan napas tersengal seperti habis dikejar-kejar. Anak Riri yang saat itu sedang menonton TV bertanya, "Mama, kenapa mah? Kayak habis dikejar-kejar setan." "Pus, kalau ngomong jangan sembarangan." Jam menunjukkan pukul 21:30. Riri mengajak anak-anak untuk tidur. Riri yang berusaha bersikap tenang di depan anak-anak tidak ingin menceritakan yang ia alami barusan. Takut nanti anaknya jadi ketakutan. Setelah anak-anak tidur, Riri mulai gelisah lagi. Entah halu atau nyata, Riri merasa samar mendengar suara orang yang bolak-balik di depan pintu kamarnya. Seketika terdengar suara ketukan pintu kamar Riri 3 kali. Setelah itu suara tangis dan tawa itu terdengar lagi. Riri baca-baca ayat Al-Quran semampunya, sekencang-kencangnya. Tak lama suara itu menghilang hingga akhirnya Riri tertidur. Keesokan paginya seperti biasa Riri mempersiapkan anak-anak untuk berangkat sekolah. Sekalian Riri juga ingin mengurus surat pindah sekolah anak-anak dan juga punya janji pada dirinya sendiri. Kalau tanah keluarga Riri sudah terjual, Riri akan memberikan santunan untuk anak-anak yatim yang ada di sekolah itu. Urusan surat pindah udah selesai, santunan pun udah selesai. Riri dan anak-anak pulang dengan menaiki angkot. Di tengah perjalanan suami Riri menelpon. "Assalamualaikum, gimana ya? Ada kabar apa?" "Waalaikumsalam. Nih ayah sudah sampai di Cibinong, sebentar lagi sampai rumah." "Oh ya, ini mama masih diangkut sama anak-anak pulang sekolah. Sekalian tadi minta surat pindah dari sekolah." "Udah packing kan? Soalnya sore ini kita berangkat," kata suami Riri. "Hah? Sore ini? Duh, kenapa gak bilang dari tadi?" "Ya udah nih, mama bentar lagi sampai rumah. Udah dulu ya ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sesampainya di rumah Riri lanjut packing. Karena kejadian semalam itu Riri telat mempacking barang-barang jadi agak kerepotan. Setengah jam kemudian suami Riri pun pulang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Anak-anak langsung teriak melihat ayahnya pulang. "Ayah, asik ayah udah pulang." Si bungsu langsung lari ke arah ayahnya dan langsung minta digendong. "Belum selesai ya packingnya. Nanti abis asar si Endra yang jemput pakai truknya dia." Endra itu tetangga suami Riri di kampung. Dia supir truk. "Iya, terus nanti kita naik apa ya? Masa ikut naik truk? Kalau naik bis juga mama gak mau. Pasti ramai, kasihan anak-anak." "Ya udah, ayah ke Perumnas dulu nyari mobil. Nanti sopirnya nyuruh si Bandi aja." Bandi itu kawan suaminya Riri. "Oh ya udah." Suami Riri pergi nyari mobil rental, sedangkan Riri melanjutkan packing. Tak terasa azan asar udah berkumandang. Riri istirahat sejenak. Kebetulan sedang berhalangan jadi gak sholat. Ada yang datang. Ternyata adiknya suami Riri, Arya namanya. Dia datang mengantar Endra dan kawannya. Setelah itu langsung pamit lagi. "Teh, keluar dulu ya, mau nyari bala bantuan buat angkut lemari nih. Sekalian nyari si Aang mau ngasih tahu Endra udah sampai." "Oh ya udah."
Aang mah tadi teh ke Perumnas nyari mobil rental. Tahu nih sampai sekarang belum pulang, jawab Riri. Iya, tadi ketemu. Ya udah, aku nyari bocahan dulu. Enggak lama kemudian bala bantuan pun datang. Ada 4 orang kawannya suami Riri semua. Mereka langsung angkutin barang-barang dibawa ke pinggir jalan raya di mana Endra memarkirkan truknya. Selesai sekitar jam 17:15. Mobil rental yang dipesan suaminya pun sudah datang dengan Bandi yang jadi sopirnya. Tiba-tiba ada salah satu pengontrak yang tak jauh dari bekas rumah Riri itu meminta izin. Neng Riri, boleh nggak kalau Mamang minta pintunya untuk dipasang di kontrakan anak Mamang? Kasian dia pintunya udah hancur. Sok mangga Mang. Lagi pula Riri mau buat apa bawa-bawa pintu? Truknya udah penuh gak muat. Alhamdulillah, makasih ya Neng, ucap si Mamang. Ya Mang, sama-sama. Akhirnya pintu kamar itu dilepas dari tempatnya dan dibawa langsung sama si Mamang. Waktunya berangkat, Riri berpamitan dengan sisa pengontrak dan beberapa warga di sini. Sedih karena harus meninggalkan tanah kelahiran dan warga yang di sini mereka sudah dianggap keluarga sendiri. Akhirnya Riri dan keluarga kecilnya berangkat. Di tengah perjalanan sekitar jam 8, mobil yang membawa keluarga Riri sudah memasuki tol. Tidak lama, masuk notif dari HP-nya. Ternyata itu chat dari kakak Riri. Assalamualaikum. Ri, kamu emang udah berangkat? Kok gak bilang-bilang? Rumah kenapa gelap? Gak dinyalain ya lampunya? Apa lampunya dibawa sama kamu semua? Itu kan lampu teteh yang beli, kenapa dibawa semua? Astagfirullah, nuduh yang gak ada bukti. Riri bawa lampu yang di kamar Riri doang, itu kan lampu Riri. Yang lain masih ada, tapi emang enggak Riri nyalain, tadi lupa. Kenapa sih emang? Masalah lampu aja jadi ribet. Oh, kirain dibawa. Soalnya Mas Awan nelfon, katanya Riri udah berangkat. 5 orang kesurupan dari abis maghrib. Terus katanya di rumah gelap gulita, balas kakak Riri. Masa sih? Tadi pergi Riri biasa-biasa aja. Emang siapa aja yang kesurupan? Mbak Sur, Mela, Teh Tati, Indah, sama si Udin. Setelah itu Riri langsung menelpon Mas Awan, bekas tetangganya. Assalamualaikum Mas Awan. Waalaikumsalam. Mas Awan, berani masuk ke rumah nggak buat nyalain lampu? Riri lupa tadi nggak nyalain lampu. Oh ya, emang kejadiannya gimana sih sampai pada kesurupan gitu Mas? Saya nggak berani, saya takut. Itu pada kesurupan gara-gara pintu kamar Riri diambil. Kata setan yang masuk ke badannya Mela, suruh dibalikin pintunya. Duh, minta ditemenin dulu sama siapa kek buat nyalain lampunya, daripada gelap gulita gitu. Itu lampu di dalam masih ada utuh, gak Riri bawa. Riri bawa lampu yang di kamar Riri doang, sama yang di kandang. Oh, jadi gara-gara pintu. Ya elah, itu setan pelit amat. Sampai pintu aja gak boleh diambil orang. Setelah nelpon Mas Awan, Riri langsung chat kakaknya lagi dan bilang sudah selesai urusan Riri di Depok. Suami Riri nanya, kenapa ramai banget ngobrol di telepon?
Ya, Riri ceritain dari awal kakaknya Cat sampai nelpon Mas Awan. Suami Riri dan kawannya tertawa karena gak habis pikir, cuma gara-gara pintu aja sampai pada kesurupan massal. Sampai Riri dibilang pawang. Kata Bandi, pawangnya pergi langsung pada ngamuk Padahal waktu masih di sana aman-aman aja kan.